Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda bagaimana cara membuat presentasi untuk PowerPoint pada tesis ataupun skripsi. Saya akan coba share cara membuatnya. Ini adalah cover. Upayakan pada saat Anda membuat cover, itu ada beberapa poin yang perlu Anda masukkan. Yang pertama adalah logo universitas, kemudian judul skripsi atau tesis, kemudian nama Anda yang menulis, kalau lebih dari satu, tuliskan di sini. Kemudian jangan lupa nomor mahasiswa Anda. Kemudian Anda tuliskan nama supervisor Anda, lengkap dengan nama dan gelar. Nah, ini hanya tambahan saja ya. Anda tuliskan jam Anda melakukan presentasi, kemudian lokasinya di mana ya. Tapi kalau aman sih tuliskan aja nama alamat kampusnya seperti itu. Kita lanjutkan. Halaman kedua. Nah, terkait dengan halaman kedua, Anda buat konten. Sebenarnya konten ini untuk mempermudah Anda pada saat dosen Anda meminta Anda masuk ke data tertentu. Ya, misalkan seperti ini, Anda buat seperti otomatis begitu. Di dalam konten itu ada background, ada problem statement, tujuan, kemudian research question, tujuan dan scope lain sebagainya. Sehingga Anda bikin otomatis gitu. Kalau misalkan dosen Anda menanyakan sesuatu, Anda tinggal klik. Misalkan dia ingin menanyakan konklusinya apa, kesimpulannya apa. Anda tinggal klik di sini, lalu akan masuk ke konklusi. Tapi ingat, buat juga navigasi supaya Anda balik lagi ke halaman awal. Nah, misalkan dosen ingin menanyakan bagaimana sih modelnya, nah Anda tinggal klik di sini. Ya, sehingga Anda tidak perlu melacak satu persatu, sehingga membutuhkan waktu lama. Nah, kalau Anda klik di sini, Anda balik lagi. Ini yang disebut sebagai konten. Oke, jadi daftar isi lah seperti itu. Anda buat aja daftar isi, kemudian poin-poinnya. Nah, ini untuk mempermudah Anda sehingga Anda tidak membuang waktu pada saat dosen bertanya. Misalkan ke tesis struktur, ya, di sini seperti ini, kemudian balik lagi Anda bisa lakukan seperti ini. Baik, poin berikutnya adalah problem statement, ya. Problem statement itu latar belakang masalah. Tetapi sebelum ke problem statement, saya ingin membahas dulu terkait dengan background. Biasanya di dalam tesis atau skripsi itu ada yang disebut sebagai background atau latar belakang atau introduction. Nah, saran saya bikin background itu sesingkat mungkin, ya. Jadi jangan terlalu panjang, tidak mesti satu kalimat utuh, tetapi yang namanya juga PowerPoint, the power of point, ya, kekuatan di mana Anda memiliki poin intinya apa, jangan semua dituliskan. Ya, saran saya hurufnya, ya, kalau judul itu lebih besar, mungkin ukuran 36, ya. Kemudian poin-poinnya juga dibuat lebih besar. Kalau saya sih biasanya 24, ya, ukuran 24 sehingga memudahkan audiens untuk memahaminya. Nah, terkait dengan background di sini eh, saya menjelaskan isinya, ini penelitian saya tentang kontainer terminal atau tentang pelabuhan, ya. Nah, karena saya bercerita tentang pelabuhan, maka yang pertama saya ceritakan itu biasanya peran dari pelabuhan itu apa, ya. Peran dari pelabuhan terhadap perdagangan dunia. Kemudian yang kedua, pertumbuhan pelabuhan. Ya, saat ini pertumbuhannya itu seperti apa sih dan pengaruhnya terhadap perdagangan dunia. Kemudian misalkan saya membahas tentang gudang atau performance gudang. Anda ceritakan. Cukup Anda tuliskan seperti ini, tidak perlu semuanya Anda tuliskan. Poinnya kan kita juga PowerPoint. Intinya adalah pada saat Anda presentasi, jangan Anda membacakan apa yang Anda munculkan di layar, ya. Karena itu tidak merespek kepada audiens, ya. Tetapi Anda munculkan saja di layar poin-poinnya yang membantu Anda untuk mengingat apa yang ingin Anda ucapkan, gitu ya. Itu poinnya. Kemudian di sini Anda tulis constraints-nya apa, ya. Misalkan atau masalahnya apa poinnya, ya. High volume with capacity constraint. Nah, ini kan masalahnya. Jadi volume kontainernya tinggi tetapi kapasitas pelabuhannya sedikit. Nah, itu masalah kan. Kemudian dengan
melakukan skripsi atau tesis ini, apa yang Anda lakukan? Ya, misalkan Anda meningkatkan efisiensi dari operasi pelabuhan. Nah, ini poinnya saja. Jadi intinya adalah terkait dengan tempat di mana Anda melakukan penelitian, ya. Kemudian bagaimana sih kondisi pertumbuhan perusahaan Anda? Kemudian lebih spesifik lagi, Anda ingin meneliti tentang apa, ya. Kemudian masalah yang ada di tempat itu apa, ya. Satu poin ya, tetapi kalau misalkan Anda punya 4 masalah, rangkum jadi satu. Kemudian apa yang Anda lakukan? Output dari penelitian itu apa? Ya. Nah, ini terkait dengan background ya atau latar belakang lah ya yang ada buat atau introduction gitu ya. Kemudian yang kedua adalah problem statement ya. Ini sering ditulis dalam skripsi adalah permasalahan. Kalau misalkan permasalahannya ada 4, maka tujuannya dibuat 4. Kesimpulannya juga jadi 4 gitu ya. Saran saya, sehingga semuanya sinkron dan terstruktur. Nah, problem statement nggak usah Anda tuliskan semua. Ya, Anda minta ringkas saja. Misalkan Anda minta siapa tuh chat GPT tolong ringkas satu paragraf yang isinya 15 kalimat menjadi sorry, yang isinya 15 kata menjadi 4 kata seperti ini. Simple saja. Di sini ada 4 masalah, yaitu menurunnya performance dari kontainer terminal, kemudian keterbatasan tempat penyimpanan kontainer, lapangannya, kemudian masalah macet dan idle time, dan tingginya burn time. Dia poin-poin yang tegas dan simple gitu, seperti itu. Jadi jangan berupa kalimat sama ukurannya. Kalau misalkan judulnya di sini saya ukurannya 36, kemudian subjudulnya saya beri ukuran 24 supaya lebih jelas kepada audiens. Nah, berikutnya kita akan masuk ke poin ya. Jadi tadi saya menjelaskan terkait dengan problem statement ya. Jika Anda buat problem statement, tujuan atau aims dan conclusion itu harus sinkron. Jadi kalau problem statement misalkan di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, Anda buat seperti ini ya. Jadi pada saat Anda menerangkan muncul satu huruf, kemudian satu line, dan buat secara otomatis seperti itu. Nah, problem statementnya ada 4 ya. Maka otomatis kalau sekiranya Anda balik lagi, kita masuk ke tujuan, aims, tujuan. Nah, tujuannya juga ada 4. Satu, Anda jelaskan ya. Kemudian dua, Anda jelaskan. Tiga, Anda jelaskan. Empat, Anda jelaskan. Pokoknya yang sinkron. Jadi aims itu adalah tujuan Anda melakukan riset untuk menjawab permasalahan yang muncul. Ya. Nah, di sini ada permasalahannya. Problem statement aims. Dan satu lagi, conclusion. Ya, pada saat kita klik conclusion, tadi kan ada 4. Berarti conclusionnya juga ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Conclusion adalah untuk menjawab tujuan tadi atau untuk menjawab aims. Ya, sehingga semuanya terlihat sinkron. Dan ingat, conclusion nggak usah banyak-banyak. Anda buat seringkas mungkin dengan huruf yang besar sehingga memudahkan audiens untuk memahaminya. Dan saya ulangi ingat kembali, pada saat kita presentasi bukan membacakan apa yang kita tampilkan, tetapi yang kita tampilkan adalah sebagai reminder atau pengingat apa yang akan kita ucapkan kepada audiens. Oke, berikutnya kita coba tampilkan flowchart ya atau tahapan penelitian. Nah, di dalam tahapan penelitian bentuknya seperti ini. Sajikan dalam bentuk flowchart tetapi yang jelas. Lihat, hurufnya juga harus jelas. Kalau bisa sih hurufnya 20 gitu. Kalau sekiranya flowchart Anda kecil, Anda edit sedemikian rupa sehingga memudahkan audiens untuk melihat. Percuma juga kita menampilkan sesuatu yang hurufnya sangat kecil. Ya, Anda jelaskan poin per poin tidak perlu secara detail. Langkah yang saya lakukan untuk penelitian adalah mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan hipotesis, kemudian saya melakukan sistem mapping. Jelaskan sedikit saja, jadi tidak perlu secara detail semuanya. Kemudian di sini, apakah hasil simulasi valid? Kalau iya, saya lanjutkan ke optimal model. Kalau tidak, saya kembali lagi ke variable identification. Begitu seterusnya sampai selesai. Jelaskan seperti itu. Nah, ini
yang disebut dengan research procedure atau tahapan daripada research. Ya, kemudian berikutnya adalah terkait dengan metodologi. Ya, nah di sini ada beberapa metodologi yang Anda pakai untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau sekiranya masalahnya ada 4, maka metode yang Anda pilih itu harus sesuai dengan masalah yang Anda hadapi itu tadi. Nah, berikutnya adalah Anda menyajikan research methodology atau metode, cara untuk memecahkan 4 masalah tadi. Ya, metode yang Anda pilih apa? Kan di BINUS sudah diajarkan tuh dari awal kuliah sampai sekarang mungkin 400 metode ya. Production Operation Analysis itu banyak kan metodenya ada. Mulai dari Production Plan, Forecasting, MPS, MRP. Wah, itu kan metode. Ya, kemudian kalau misalkan Anda ikut Deterministic Optimization itu kan banyak metodenya ya. Ada misalkan transportasi, kemudian linear programming. Wah, itu banyak sekali. Nah, Anda pilih dari sekian ratus metode yang Anda pelajari di teknik industri, ya selama 3 tahun itu Anda pilih kira-kira metodenya apa. Di sini saya coba menjelaskan metode yang kita pilih ke dalam bentuk bagan, ya. Jadi di sini eh, ini dapat dari mana? Identifying variable ini didapat dari flowchart tadi, ya kan? Anda nulis flowchart. Nah, untuk mengidentifikasi variabel yang penting, metode apa yang Anda pakai? Di sini saya tulis metodenya yaitu secondary data analysis, kemudian metodenya semi structure interview. Interviewnya nama metodenya semi structure interview. Kemudian kalau misalkan secondary data, metodenya secondary data analysis. Itu metodenya. Kemudian, developing model. Saya membangun model, Anda merancang model. Metode apa yang Anda pakai? Nah, di sini yang saya pakai metodenya adalah sistem dynamic. Sistem dynamic itu merupakan salah satu metode dari sistem simulasi. Jadi simulasi itu adalah metode yang saya pecahkan untuk membangun model simulasi. Nah, simulasinya apa? Simulasi kan ada banyak tuh. Ada spreadsheet, ada sistem dynamic, ada agent based. Anda pilih yang mana? Saya pilih sistem dynamic. Kemudian pendekatannya apa? Nah, ternyata saya pilih pendekatannya ada sistem approach. Nah, gitu ya. Jadi Anda buat metodenya di sini, ditulis. Kemudian berikutnya validasi. Validasinya saya pakai metode apa? Biasanya orang pakai validasi pakai metode statistik. Saya pilih metodenya eh, tes hipotesa atau hypothesis test. Kemudian validasinya saya pilih metode Welch t-test. Jadi Anda tuliskan. Anda bayangkan pada saat Anda belajar statistik atau probabilistik itu puluhan metode yang sudah diajarkan dosen Anda. Pilih salah satu metode itu, kemudian Anda tuliskan di sini. Ya, jadi ini membantu Anda untuk kalau misalkan penguji menanyakan, eh, kamu melakukan validasi, mana buktinya? Ini Pak, saya melakukan validasi Welch t-test. Kalau misalkan si penguji ingin coba tampilkan mana hasil perhitungannya, Anda harus sudah siapkan Word-nya. Ya, jadi Microsoft Word-nya. Kadang-kadang penguji tidak selalu ingin melihat PowerPoint, tapi kadang-kadang dia suka meminta memunculkan Microsoft Word-nya. Gitu ya. Ini terkait dengan metodologi. Supaya gampangnya metodologi itu sebenarnya adalah menjelaskan ini, tetapi ini tidak detail. Kayak misalkan identification problem. Anda biasanya identification problemnya metode apa yang dipilih? Oh, saya pakai metode Fishbone, ya. Ya, kemudian sistem mappingnya itu saya pakai metode VSD misalkan. Nah, jadi kan ini tidak jelas metodenya. Anda perjelas lewat research methodology yang dalam bentuk bagan ini. Oke? Nah, ini memudahkan Anda untuk menyelesaikan dan untuk presentasinya. Setelah itu, baru Anda sajikan data collection, ya, pengumpulan data. Nah, namakan data collection, pengumpulan data. Ya, kira-kira nggak usah semuanya ditampilkan, apalagi yang hurufnya kecil-kecil. Yang kira-kira membantu saja. Kalau ada gambar, sajikan dalam bentuk gambar. Ya, kalau misalkan data dalam bentuk tabel yang hurufnya kecil-kecil, Anda bikin satu tabel yang hurufnya besar-besar sehingga mempermudah audiens untuk melihat gitu. Kemudian ini terkait dengan data. Kemudian pengolahan data. Data itu kan input. Kemudian ada yang namanya proses. Proses itu yang namanya pengolahan data. Nah, pengolahan data ini di sini kalau saya sih model development ya.
Ya, kalau saya menyebutnya model development. Apa saja sih yang Anda lakukan pada saat mengolah data? Anda jelaskan nih, modelnya seperti ini, tahapannya ini. Ini namanya eh, SFD, Stock Flow Diagram. Kemudian formulasi yang ada di dalamnya seperti ini. Formulasinya dibuat singkat, ya. Kemudian ini FSD untuk submodel. Nah, Anda jelaskan ini adalah pengolahan data. Kalau tadi pengumpulan data, ini adalah pengolahan data. Oke? Ah, pengolahan data. Kemudian Anda tunjukkan, kalau misalkan Anda melakukan verifikasi, validasi, atau pengujian, Anda tampilkan hasil pengujiannya. Tidak perlu statistiknya, tetapi cukup ditampilkan dalam bentuk ringkasan seperti ini. Karena kalau Anda menampilkan tabel yang rumit, percuma juga, karena hurufnya kecil-kecil. Oke? Nah, ini mudah-mudahan mempermudah Anda. Langkah berikutnya, setelah Anda menyajikan hasil pengolahan data, ingat hasil pengolahan data Anda rekap ke dalam bentuk sesuatu yang mudah untuk dibaca seperti ini, simulation result. Oke, baru Anda masuk ke analisis. Analisis, misalkan biasanya orang di analisis menampilkan grafik, tidak perlu semuanya ditulis, poin-poin dalam bentuk grafik seperti ini. Ya, kemudian Anda jelaskan satu persatu terkait dengan analisis. Ingat, PowerPoint, kekuatan dari mana Anda memilih poin. Ya, intinya di poinnya. Kemudian ini analisisnya seperti ini. Anda jelaskan grafiknya. Sedikit saja karena mungkin waktunya hanya 15 menit. Oke. Di dalam analisis ada opsional tambahan nih. Kan yang pertama yang disebut dengan engineering, sistem engineering. Anda sedikit bahas terkait dengan ISO. Apakah ISO 9000, apakah ISO 5000 yang diterapkan yang Anda lihat di perusahaan Anda itu, gitu ya. Ini request. Kemudian yang kedua sedikit Anda jelaskan, mungkin nggak kalau misalkan kita menerapkan artificial intelligence di dalam metode pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan itu. Nah, Anda tuliskan potensinya. Jadi satu slide terkait dengan ISO, satu slide terkait dengan AI. Nah, ini hanya optional di BINUS University saja ya, terkait dengan ISO dan AI. ISO ini merupakan penyajian yang merepresentasikan engineering konsep, engineering sistemnya. Oke? Berikutnya adalah ya kesimpulan dan saran. Ya, conclusion and recommendation. Jadi kalau misalkan di latar belakang atau permasalahan ada empat, kemudian tujuan ada empat, maka otomatis kesimpulannya juga Anda harus putuskan empat. Jadi harus sinkron, gitu seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa Anda memberikan saran kepada perusahaan atau recommendation. Apa yang Anda sarankan berdasarkan riset Anda. Tentunya selama 6 bulan Anda berada di perusahaan, Anda kan sudah punya ini ya, point of view, ya gambaran. Oh, sebaiknya perusahaan melakukan poin satu, melakukan poin dua, melakukan poin tiga. Ingat, saran juga diringkas. Tetapi kalau sekiranya ini sih tambahan ya, terkait dengan recommendation. Ini terkait dengan novelty dan contribution. Kalau misalkan Anda ingin menambahkan juga bagus. Novelty itu apa sih yang Anda temukan lain atau sesuatu yang baru, kebaruan dari riset Anda? Ya mungkin Anda sudah explore banyak jurnal, ternyata riset saya itu uniknya di sini gitu. Nah, itu novelty. Kemudian apa kontribusi Anda terkait misalkan Anda membahas terkait dengan supply chain. Apa sih kontribusi Anda terhadap kajian berkenaan dengan supply chain? Ini tambahan saja. Jangan lupa di ujungnya ya sedikit terkait dengan references. Kemudian jangan lupa Anda mencantumkan terima kasih. Demikian materi yang bisa saya berikan untuk persiapan presentasi tesis ataupun presentasi skripsi. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan semoga Anda sukses dalam melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.